وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في الكتاب الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال أيضا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أعانني ومن أحبني كان معه في الجنة. وقال أيضا من تمسك بسنتي انتقص الموت وله أجر من مئة شهيد. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم. Alhamdulillah, konten yang mulia yang dilakukan oleh Subhanahu wa Ta'ala dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memilih kita, membangunkan diri kita dari waktu kecil kita, tidurnya dalam waktu kecil. Kita Allah dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semalam Pak Ustaz Muksin mengatakan bahwa yang menggerakkan seluruh potensi di alam jagat raya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanyaannya, kenapa justru diri kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibangunkan oleh Allah untuk menjalankan salat subuh secara berjamaah. Yakinlah hadirin yang mulia bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan yang terbaik buat kita semua. Kita ini dipilih. Bersyukurlah kita hadirin yang mulia karena kita masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan salat subuh secara berjamaah. Dan bentuk proses syukur kita itu yang mulia bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat hamdalah, tetapi bagaimana secara kita implementasikan, kita realisasikan dalam bentuk amalan. Itu selalu istiqomah menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Itulah disebut dengan takwa. Kemudian hadirin mulia, salawat salam telah kita sampaikan setelah sepenuhnya kita curahkan hanya kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah banyak mujahadah melangisi ini umat. Ketika Rasulullah SAW mewafati, yang ditangisi bukan salah familinya, keluarganya, tetapi kita yang umat hadirin. Di penghujung hidupnya, sahabat umat yang dia ini kan umatku. Risaunya memikirkan keselamatan kita. Bagaimana kita bisa selamat di dunia yang sementara kita selama-lamanya. Masya Allah, manusia terbaik, manusia bukan dia pikirkan dirinya, tapi dia pikirkan kita ini umat. Bagaimana bisa kita sukses. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah bagaimana senantiasa kita belajar menghidupkan sunnah-sunnah. Itu bentuk kecintaan kita yang pertama. Karena Rasulullah SAW bersabda, man ahya sunnati faqad abani wa man abani kana fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Masya Allah. Kita menghidupkan sunnah hari ini. Meskipun kita tidak bisa amalkan sunnah secara 100%, tapi jangan kita tinggalkan 100%. Karena sunnah ini hadir mulia kecintaan ya Allah. Sedangkan surga itu hanya kesenangan nafsu kita. Kemudian bentuk kecintaan yang kita yang kedua adalah selalu mengirimkan salawat dan salam kepada yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kalimat salam kepada nabi-nabi yang lain, itu biasa saja. Salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Sulaiman. Biasa saja. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam dan salam kepada Rasulullah SAW,
seluruh ekspresi Al-Quran berubah dan mulia. Apa Allah katakan? Inna Allah, sesungguhnya aku kata Allah, wa malaikatahu, dan seluruh malaikat-malaikat, ayusalluna ala nabi, memberikan salawat kepada Rasulullah SAW. Tidak sampai di sana hadirin mulia, Allah masih menyampaikan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallam wa taslima, bersalawatlah kamu dengan sebaik-baik salawat. Masya Allah, hadirin mulia, ketika ayat ini turun, Rasulullah langsung sujud begitu lama. Dia bersujud begitu lama sehingga istrinya yang tercinta Aisyah radhiyallahu ta'ala dia khawatir ketakutan. Dia takut melihat suaminya bersujud begitu lama. Dia sangka ada apa? Kenapa dia tidak bangun-bangun? Ya. Ketika bangkit dari sujudnya maka bertanya istrinya, ya Rasulullah, apa yang sedang terjadi ya Rasulullah? Kenapa engkau sujud begitu lama? Apa Nabi katakan tadi itu malaikat Jibril datang memberi kabar gembira untuk umatku. Barang siapa saja umatku yang mengirimkan salawat dan salat kepadaku, menyebut saja namaku, mengirimkan salawat kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala langsung mengirimkan 10 rahmat kebaikan untuk dia. Hadirin yang mulia, kita menyebut nama Nabi, kita mengirimkan salam saya itu pahalanya sudah luar biasa. Allahumma sholli ala Pahalanya sudah luar biasa. Apalagi kalau kita membuat kerja Nabi, kita menyebut Nabi itu pahalanya banyak, masya Allah, luar biasa. Apalagi kalau kita buat kerja Nabi, apa kerjanya Nabi hadirin yang mulia? Dari 124.000 doa, 124.000 sahabat, semuanya kerja cuma berdakwah. Hadirin dakwah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu di dalam kitabnya mengatakan bahwa akan ada umat yang terbaik akan muncul, umat di akhir zaman itu umat yang terbaik yang Allah ceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil, sehingga para nabi-nabi pun diceritakan di dalam Taurat, Injil ini diceritakan bahwasanya para nabi-nabi pun berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah hamba sebagai umatnya Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada ya Allah jadikan hamba sebagai umatnya Rasulullah SAW. Bayangkan Pak, Nabi ini berdoa kepada Allah untuk menjadi umatnya Rasulullah. Kita ini Pak, kita tidak pernah berdoa, tidak pernah mimpi, tapi kita sudah dijadi umatnya Rasulullah SAW. The best of umat yang terbaik. Umat yang bangga Allah Ta'ala bangga dalam Al-Quran, dalam Zabur, dalam Taurat, dalam Injil. Sehingga Nabi semua itu berdoa ingin menjadi umatnya Rasulullah SAW. Tapi jangan kegeeran dulu hadirin yang mulia. Ada syaratnya. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang ditugaskan ke tengah-tengah manusia. Untuk apa? Untuk mengajak manusia berbuat baik dan mencegah mereka dari berbuat munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kaji analisa, kita diagnosa ini kalimat hadirin mulia, bahwasanya redaksi kalimat ayat ini dikatakan bahwa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita disuruh dakwah dulu. Kita disuruh dakwah dulu untuk apa? Untuk minuna billah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep mungkin hadirin mulia bahwasanya tidak ada konsep dunia ini untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan iman selain daripada sarana dakwah. Selain daripada sarana dakwah. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW itu sabdakan 2 rakaat. 2 rakaat di depan Masjidil Haram itu perbandingannya berapa? 100.000 rakaat. Perbandingan pahalanya. Jadi dikatakan orang di Masjidil Haram sana itu 2 rakaat, baru 2 rakaat sunnahnya itu. Kita di sini harus 100.000 rakaat baru menyamai pahalanya ini. Ya. Sekarang pertanyaannya, kenapa para sahabat radhiyallahu anhum mau keluar di jalan Allah? Kalau mereka itu mendapat pahala, mendingan mereka sholat saja di depan Masjidil Haram, karena pahalanya luar biasa. Dari 124.000 sahabat,
yang meninggal di Baki di Mekah sana itu kurang lebih 15.000 orang saja. Sisanya mereka bertebaran ke seluruh dunia. Karena mereka yakin Pak, perbandingan pahalanya itu dikalikan 700.000 kali lipat keluar di jalan Allah. Mereka harus, makanya para sahabat itu lebih memilih keluar di jalan Allah. Itu nggak bisa bedakan Pak, 2 rakaat itu 100.000 rakaat harus kita di sini 120 rakaat baru mencapai pahalanya. Ini coba kita orang berpikir Pak, kenapa para sahabat adalah itu lebih memilih keluar di jalan Allah? Karena mereka yakini, masa seorang Nabi Allah, seorang manusia agung akan berdusta kepada para sahabat bahwa pahalanya itu dikalikan 700.000 kali lipat keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin mulia yang kita belajar mengamalkan perkara itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu bukan Tuhannya orang Islam saja. Bukan Tuhannya orang Amerika, Tuhannya orang Arab, bukan. Allah Subhanahu wa taala itu Rabbun Nas, Tuhan seluruh manusia, seluruh makhluk. Rabbun Nas. Kemudian Rasulullah SAW itu bukan nabinya orang Islam saja, tapi nabinya seluruh manusia. Apa sampai Allah firmankan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Kemudian Al-Quran hadirin mulia. Al-Quran itu bukan hanya petunjuknya orang Islam saja, tapi petunjuknya untuk seluruh umat manusia. Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk untuk manusia, petunjuk hidup. Dan agama ini hadirin mulia, agama Islam ini adalah bukan hanya untuk orang Islam saja, orang Islam saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna dinna indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Kelima perkara ini hadirin mulia, siapa yang akan menyampaikan perkara ini ketika Rasulullah SAW telah wafat? Siapa hadirin mulia ketika yang akan menyampaikan? Tugas kenabian ini sudah diamanahkan, diwariskan, dilimpahkan kepada kita sekalian umatnya hadirin mulia, untuk kembali menyampaikan risalah Rasulullah SAW ke seluruh dunia. Hadirin mulia, jangan pikir diri, jangan egois. Taruhlah kita bertetangga di masjid kita ini sudah istiqomah di masjid, tapi melihat tetangga kita tidak sholat, Masya Allah. Kalau kita biarkan saja itu, maka akan mempengaruhi ibadah kita juga. Rumah tetangga terbakar, lantas kemudian kita tidak berusaha untuk membantu memadamkan apinya, maka rumah kita juga bisa terbakar Pak. Kita harus peduli ya, kepada tetangga kita, saudara kita, minimal untuk diri kita sendiri. Bagaimana caranya supaya kita bisa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin mulia yang sedang kita belajar bagaimana menyampaikan kembali apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, bahwasannya kita ini dituntut untuk menjadi umat yang terbaik. Syaratnya itu apa? Syaratnya itu tadi, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bagaimana kita mengajak saudara kita untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin mulia, segala bentuk potensi di dalam dunia ini adalah bagaimana senantiasa kita diberikan kepercayaan dari Rasulullah kepada kita bahwa untuk melanjutkan daripada kerja dakwah ini. Jadi dia adalah orang-orang yang terbaik, umat yang terbaik yang selalu memikirkan bagaimana agama ini bisa seperti di Madinah Al-Munawwarah kembali jaya seperti yang 23 dunia di zaman Rasulullah SAW. Jadi hadirin Rasulullah SAW, untuk memperbaiki hubungan dengan Allah adalah melalui dengan ibadah, ya. Melalui dengan ibadah, sholat, berzakat, haji bagi yang mampu dan sebagainya.
itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Jadi sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah melalui hablum minannas adalah melalui dengan akhlak. Apa itu akhlak mulia? Akhlak itu bagaimana senantiasa membuat diri kita ini bermanfaat untuk orang banyak. Itu akhlak. Ya. Bagaimana membuat diri kita ini selalu jadi panutan orang, selalu berbuah manfaat untuk orang lain. Jadi para ulama menyusun ada akhlak hasanah. Akhlak hasanah ini orang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan kebaikan yang sama. Itu akhlak. Kemudian yang kedua adalah akhlak karimah. Akhlak karimah itu orang berbuat buruk kepada kita, orang berbuat kebaikan kita kepada kita balas kebaikan yang lebih. Ada akhlak yang lebih tinggi lagi hadirin mulia, akhlaknya Rasulullah SAW. Apa itu hadirin mulia? Akhlak azimah. Akhlak azimah itu orang berbuat buruk kepada kita, tetapi kita balas dengan kebaikan. Masya Allah hadirin mulia. Kalau kita bisa seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala apa yang telah kita minta dari karena akhlak yang telah kita miliki. Jadi hadirin mulia, mohon maaf beberapa hal yang mungkin ada barangkali ya, sikap dan laku dari kami yang sedang berada di masjid ini. Kami mohon maaf. Kami lagi belajar bagaimana istilah diri untuk dalam rangka memperbaiki diri. Jadi memperbaiki diri adalah bukan sarananya kita orang lain menjadi sarana dakwah kita. Tapi sasaran dakwah untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ketika kita menyampaikan sesuatu hal dan orang tersebut mendapatkan hidayah asbab daripada dakwah kita akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala diri. Saya kira itu tujuan yang paling utama di mulia kita kemarin. Jadi sekira itu saja bisa disampaikan, lebih kurang yang mau dimaafkan. Ada benarnya dan tentangnya dari Allah, dan kalau ada yang salah itu adalah karena perbuatan saya serta keterwakilan yang saya miliki. Kita tutup kepada majelis. Subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.